gratisan nggak muncul Pak. Saya punya akun Google. Nah ini udah mulai rekam. Ya. Cuma nanti terekam ke Google Drive-nya agak lama ini. Ya. Seperti yang kemarin angkatan kedua, kok nggak langsung muncul. Ternyata setelah beberapa hari baru muncul. Nunggu Pak Bayu yang dari Subang ya. Silakan kita perkenalan dulu ya teman-teman, karena ini kotanya ada kota yang yang terakhir, sorry sorry saya kenalin, masalahnya saya udah kenal nih terakhir. Kang Cecep ya, dari kota Karawang ya. Tapi kalau dengan saya itu beda desa ini. Saya itu sering-sering ngopi bareng ke rumah ini. Ya. Ternyata dia, karena dia alumni beberapa pelatihan saya yang lainnya ya, yang dengan teknik lainnya. Yang ini adalah teknik yang sebenarnya saya meneruskan ya. Ini bocoran buat angkatan ketiga aja. Saya meneruskan dari rekan saya belajar dengan beliau karena dia sudah mempensiunkan diri gitu. Ya, pensiunkan diri dari keilmuan seperti ini, tapi saya tidak boleh yang sama dan saya harus memodifikasi, dan tapi sepanjang 5 tahun ini saya menggunakan dengan akhirnya menggunakan hal yang enggak ada habis ini lagi. Bentar, saya baca Pak Bayu dulu. Langsung klik kan sebenarnya. Oh dia bikin link baru ya. Jadi selama 5 tahun memang teknik ini sengaja saya simpan karena saya mengajar juga di kampus di keperawatan ya, dan karena dari yang bersangkutan dari beliau yang pernah saya belajar itu, dia mengizinkan untuk saya berbagi secara terbuka tapi dengan nama yang berbeda dan banyak modifikasi ya. Akhirnya saya coba modifikasi dari beberapa, mengkaitkan dengan secara konsep dasarnya saya perkuat supaya untuk meyakinkan teman-teman yang belajar. Baik, sambil nunggu Pak Bayu, saya minta perkenalan dulu aja dari mulai yang paling atas kalau dari saya ya teman-teman. Ini ada Pak Uup, silakan. Nanti Pak Uup, Pak Prapto, kemudian Pak Hairul dan Pak Cecep. Silakan Pak Uup. Apa perkenalan nama atau apa Pak? Nama boleh, aktivitas. Oh iya. Statusnya juga boleh. Ya, nama saya di sana Umupi Ismail. Saya tinggal di Garut, tepatnya di Cibatu ya. Kemudian ya saya pengajar juga Pak di SMA. Oh iya. Terus Pak, apa lagi? Dunia terapi apa yang pernah Bapak tekuni? Oh ngilang ini, keluar dari grup ya? Bisa yang ngilang mungkin. Oh gitu. Lanjut aja Pak Prapto, silakan. Ya. Muncul lagi, sebentar. Oh ngilang tadi, diulang Pak. Enggak ya. Nggak tahu ya, tiba-tiba hilang aja. Iya gitu. Intinya saya ingin belajar di sini ya. Mungkin beberapa hilang lagi.
udah mulai aktivitas sih sebenarnya gitu ya. Tapi masih ada sisa-sisa sedikit lah yang perlu dibersihin gitu. Iya. Belum full 100% gitu. Siap. Oh. Lagi Pak? Ya cukup lah. Siap, terima kasih. Silakan selanjutnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Suprapto dari Banyuwangi. Saya kebetulan ASN di RSUD Blambangan sebagai perawat anestesi. Pengen belajar ini, ya intinya saya pengen belajar semua hal yang berhubungan dengan untuk meningkatkan imunitas. Kita tahu kondisi kita sekarang dalam pandemi seperti ini, semua hal yang saya pikir bisa membantu meningkatkan imun ini menurut saya penting ini. Kayak gitu, selain ya berharap bisa untuk membantu keluhan yang lain. Gitu aja sih Pak. Siap Pak Prapto, terima kasih. Lanjut berikutnya Pak Heru. Halo. Pak Hairul, monitor? Halo? Ya, silakan. Iya. Ya, Oke. silakan. Ya. Saya siapa dari Aceh. Dari Aceh, profesi saya ini perawat spesialis perawatan luka. Kemudian sekarang jabatan saya kepala Puskesmas. Wah, Nah, kemudian saya menggeluti bagian hipnoterapi, kemudian metafisika, gendam dan praktisi sunat modern. Itu profesi saya. Siap. Ya, maksudnya saya ingin mempelajari ini lagi agar kita bisa untuk menerapi diri sendiri dan pasien, nah, agar kita bisa mencari teknik yang jauh lebih bagus lagi ya. Oke. Siap. Oke, Pak. Terima kasih Pak Hairul Basar. Yuk, sama-sama. Pak Hairul 2 ya? Iya, biar enak ngomongnya saya pakai HP tadi. Oh gitu ya, oke nggak apa-apa. Oke, selanjutnya. Baik, selanjutnya Pak Bayu, silakan Pak Bayu. Sorry Pak Cecep, saya loncat ke Pak Bayu lupa. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nama saya Cecep Ramdhani, asal dari kota Karawang. Masih satu kota dengan Pak Sudarma, cuma beda desa aja. Ya. Kebetulan alumni Pak Sudarma juga. Saya pernah belajar hipnotis dengan beliau, terus belajar radical mesmerism, sama radical reincarnation. Aktivitas sekarang sebagian orang bilangnya pengangguran terselubung katanya. Ya, aktivitas sekarang saya terapis tradisional, macam bekam, terapi bakar, urah, khusus untuk fisik. Nah, kalau untuk psikisnya, ya saya menggunakan hipnosis dan radical mesmerism. Nah, kenapa saya ikut kelas online ini? Ya, untuk kebutuhan, karena saya terapis gitu kan, perlu belajar aneka macam metode. Itu penting menurut saya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih Kang Cecep. Selanjutnya Pak Bayu, silakan Pak Bayu.
Pak Bayu suaranya? Belum keluar Pak Bayu. Pak Bayu. Assalamualaikum, Pak. Ya, waalaikumsalam, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya profesi sehari-hari security, Pak, di Karawang, kawasan Surya Cipta. Dan saya juga menggeluti pengobatan alternatif seperti asli saya Subang, tapi saya bekerja sehari-hari di Karawang, kawasan Surya Cipta security. Saya aktivitas menggeluti sehari-hari alternatif pengobatan, Pak, seperti bekam, murah, biolistrik, rukiah, terapi bakar, terapi air panas, pijat refleksi, dan sebagainya, Pak. Menurut saya belajar hipnoterapi ini, saya juga punya teman namanya Ade, yang alumni pertama itu yang diupload sama Pak Sudarma, siapa namanya, yang orang Subang juga. Saya kenal itu. Mas Imam itu. Ya Mas Iman, saya juga kenal itu. Waktu ada acara di Subang, saya ketemu sama Mas Iman. Ya, medianya kemarin Mas saya lihat pakai lagu ini, musik relaksasi. Kalau kemarin saya juga sempat kenal, ngobrol. Ternyata Mas Iman juga belajar di sini. Saya baru tahu videonya dari Pak Sudarma. Gitu. Soalnya dia juga mengajar juga, cuman jarang ketemu sih sama saya gitu. Ya, sekian Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Bayu ya. Ini masih muda ya, sama Akang aja ya. Kalau yang paling tua kayaknya saya ya. Tapi saya semangat muda. Oke, baik teman-teman sekalian. Pak ini nggak muncul ya, Pak Abdul yang dari Indramayu. Sebenarnya dia harusnya ikut yang angkatan kedua, mundur lagi muncul ke sekarang seperti Pak Uup ya. Iya Pak. Pak Uup kan harusnya juga angkatan kedua, nggak bisa akhirnya ada lagi muncul di angkatan ketiga. Sebenarnya ada beberapa yang berminat tapi belum ada kabar lagi ya. Kemungkinannya kalau memang memungkinkan minggu depan itu justru level 2 ya teman-teman. Karena sudah ada 3 angkatan. Karena saya berpikir yang teknik ini saya berkeinginan lebih cepat disosialisasikan. Ya. Baik, untuk memulai kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari untuk sekitar 1,5 jam atau 2 jam ke depan ada hal yang bisa kita dapatkan teman-teman. Tapi alhamdulillah amin. Dari yang sudah mempelajarinya, baik yang dari angkatan 1 ataupun yang selama sebentar, ada suara motor tadi, nggak tahu dari siapa. Selama 5 tahun saya mengajar di keperawatan, saya menerapkan teknik ini. Semua yang saya berikan teknik ini semuanya mendapatkan sensasi yang di luar ekspektasi. Jadi di luar perkiraan logika pikirannya. Saya mulai saja dengan presentasinya ya teman-teman ya. Saya perkenalkan tentang
branding ini saya munculkan meditation for healing, ya saya mau, saya bisa, saya sehat. Jadi saya sampaikan bahwa ini tanpa klinik, tanpa mantra, tanpa achievement, tanpa sugesti atau afirmasi, tanpa amalan tertentu, tanpa musik relaksasi, bukan hipnosis, bukan mesmerism, bukan yoga, universal lintas agama, suku dan budaya. Dari 2 angkatan sebelumnya sudah ada peserta yang non-Muslim, ada yang Kristen, ada juga yang dari Bali yang beragama Hindu. Pertama yang agama Hindu itu sudah saya cross check. Beliau itu sering melakukan meditasi. Saya tanya tekniknya bagaimana? Oh Pak, ternyata kok beda gitu. Ya. Juga ada praktisi dari Lampung ya yang menyampaikan, yang terbiasa memahami meditasi versi dia, ternyata kok beda. Gitu. Nah, keseharian saya teman-teman juga ngajar di kampus ya, dan juga saya trainer BNSP. Oke, ini tentang diri saya ya, dari lahir di Bogor 17 Maret 73. Ini barangkali ada yang lebih tua atau lebih muda dari saya ya. Saat ini saya sebagai trainer di LKP Ilsa. Jadi di LKP Ilsa itu termasuk dengan Kang Iman ya. Kemudian juga sertifikat asesor BNSP, trainer BNSP, struktur di PKHI, asosiasi ini Perkumpulan Komunitas Hipnotis Indonesia, dan saya instruktur satu-satunya di LKP Ilsa untuk saat ini. Kemudian instruktur di IBH, Indonesian Board of Hypnotherapy, instruktur di RHI, Rumah Hipnotis Indonesia, yang brandingnya adalah Radical Mesmerism. Saya di RHI ini adalah orang nomor 2 setelah foundernya, yaitu Pak Pika. Saya juga certified instruktur di Logos Institute, Safe for Healing, kemudian Neo NLP, Master Hipnotis IHC, untuk wellness healing praktisional, dan metafisika saya juga mempelajari, tapi untuk psikotronika sampai level tertingginya. Kemudian saya mempelajari juga Persian magnetism, radikal reinkarnasi, gendam, Islamic hypnotherapy. Ya. Pendidikan saya sebenarnya teman-teman, saya itu adalah backgroundnya adalah sarjana teknik elektro UNJ, Universitas Negeri Jakarta, dan D4 saya otomasi teknik elektro ITB, Bandung. S2 saya teknik mesin, Universitas Pancasila Jakarta. Jadi saya ini backgroundnya orang teknik, tapi saya mengajar di keperawatan, ya, sebagai dosen luar biasa hipnoterapi. Di mata kuliah teknik komplementer lebih kepada materi pokok bahasan hipnoterapi dan meditasi. Saya juga guru SMK, dan saya saat ini juga memegang LKP Ilsa. Ini alamat websitenya, dan memiliki Gria Hipnoterapi Kerawang. Di LKP Ilsa ini teman-teman, saya mendirikan LKP ini dan merangkul teman-teman saya. Ya, ada Pak Asep Hadian, anggota DPRD Subang, kemudian ada mungkin ini yang dari Subang, Pak ini kenal ya, Pak Bayu, kemudian Kang Iman Permana, ini pebisnis juga trainer, kemudian ada artis garis tangan ANTP Arbi Arfarisi, ya, saya ajak gabung untuk jadi mendirikan LKP Ilsa. Itu baru bulan September 2020, jadi belum lama. Tapi alhamdulillah untuk di level nasional, terutama di asosiasi PKKI, ini sempat heboh karena dalam waktu 1 bulan saya memunculkan LKP baru dan jadi memotivasi teman-teman lainnya. Jadi LKP ini sudah skalanya terdaftar di Kementerian Pendidikan Republik Indonesia karena sudah keluar nomor pokok sekolah nasional NPSN. Nah ini nomornya, LKP Indonesian Life Skill Academy. Home base-nya ada di Kota Subang, meskipun saya tinggal di Karawang. Saya komunikasi terus dengan Kang Iman, ya, dengan Pak Dewan, juga dengan Arbi Alfarisi. Nah ini sebagai seorang hipnoterapi, kalau non tenaga kesehatan kan harus punya STPT, ya, kecuali tadi Pak Basar, kemudian juga Pak Prapto kan benar-benar tenaga kesehatan, jadi tidak perlu ada STPT. Di luar yang
tenaga kesehatan, maka perlu memiliki STPT, surat terdaftar penyehat tradisional. Umumnya kalau tiap kota itu ada yang di Badan Satu Pintu, ada yang masih di Dinas Kesehatan. Baik, teman-teman, saya mau cross check dulu pemahamannya. Silakan, menurut teman-teman, meditasi itu apa sih? Silakan bergantian. Menurut persepsi teman-teman, bisa mulai dari siapa tadi yang pertama? Halo. Boleh siapa? Kasih saya dulu kali ya Pak ya. Boleh. Meditasi, kasih saya. Menurut pemahaman saya, aktivitas untuk sampai arah batin atau pikiran, tapi tumpuan nafas. Bisa dibilang meningkatkan cita, mengolah rasa, mematikan sejenak semua pertimbangan. Oke. Baik batin. Cukup? Kang Cecep ya. Selanjutnya silakan yang lain. Ini saya bukan mau mencari benar salah. Minimal dari teman-teman pemahamannya saat ini seperti apa sih gitu. Mungkin saya Pak, boleh? Boleh Pak siapa? Sebutkan namanya. Pak Prapto. Oh Pak Prapto, silakan. Oh ya. Ya, dari yang saya pahami atau saya banyak baca dari beberapa literatur atau buku, kalau yang saya tangkap meditasi ini tergantung dari tujuannya untuk apa, Pak. Karena kita mengenal banyak sekali meditasi di Indonesia ini, dari yang ikut olah pernafasan misalkan, meditasi dikatakan adalah upaya untuk menimbun energi dan sebagainya. Ketika kita melihat dari orang-orang Reiki misalkan, mereka mengatakan dengan meditasi bertujuan untuk memurnikan diri dalam artian memperhalus getaran vibrasi tubuh dan beberapa lainnya. Jadi menurut saya tergantung tujuannya meditasi itu untuk apa. Itu akan berbeda arti nanti kayaknya. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Prapto ya. Oke. Baik, selanjutnya silakan. Oke Pak, menurut saya Pak ya. Siap Pak Heru. Yang sering saya lakukan itu yang penting itu tujuannya kemana dulu. Ya. Apabila saya ingin menarik energi alam semesta, itu saya niatkan dulu. Setelah dilakukan niat di dalam listing kita, baru kita nanti merasakan getaran energi itu menyatu dengan kita, tapi ada perpaduan dengan afirmasi. Ya. Itu yang kita rasakan. Kemudian kalau memang kita ingin melakukan ketenangan jiwa, itu ibaratnya kita itu harus cross check ke belakang. Menenangkan diri, merasakan semua apa yang ada di sekeliling kita. Kalau tujuannya untuk tenaga dalam, itu meditasi kita yang kita lakukan setelah kita niatkan, itu permainan olah nafas. Itu meditasi yang sering saya lakukan. Baik, terima kasih Pak Heru. Terima kasih kembali. Silakan yang lainnya. Kalau menurut saya Pak, mohon izin Pak. Pak Bayu. Ya. Kalau iya silakan Pak Bayu. Kalau menurut saya meditasi itu tergantung dari pola pikir kita dan perasaan kita. Kembali lagi dari ke hukum alam. Jadi kalau pola tergantung tujuan dari kita. Keseimbangan dulu melalui alam, tergantung dari pikiran kita, dari perasaan kita ke alam dunia ini. Itu diimbangin, jadi bisa disesuaikan dengan menyesuaikan tubuh kita, energi kita ke alam gitu Pak. Oke. Siap. Pak Bayu sudah? Oke, cukup ya.
Pak Uuk. Pak Uuk, mau komentar? Pak Uuk, monitor? Keluar kayaknya beliaunya, Pak. Oh iya. Baik. Slide saya kelihatan ya, teman-teman? Kok di saya slide-nya nggak kelihatan ini? Atau saya harus keluar dulu ya ini? Begini aja, selama saya presentasi, silakan teman-teman hanya mic-nya aja yang aktif, videonya dinonaktifkan untuk mengurangi ini, akses jaringannya. Iya. Biasanya begitu. Ya, udah muncul, Pak. Udah? Ya, biasanya begitu sih, biasanya. Oke, muncul ya. Baik, saya mengambil sebuah definisi dari Wikipedia. Jadi meditasi adalah kegiatan mental terstruktur dilakukan selama jangka waktu tertentu untuk menganalisis, menarik kesimpulan, dan mengambil langkah-langkah lebih lanjut untuk menyikapi, menentukan tindakan atau penyelesaian masalah pribadi, hidup, dan perilaku. Dengan kata lain, meditasi melepaskan kita dari penderitaan pemikiran baik dan buruk yang sangat subjektif, yang secara proporsional berhubungan langsung dengan kelekatan kita terhadap pikiran dan penilaian tertentu. Kita mulai paham bahwa hidup merupakan serangkaian pemikiran, penilaian, dan pelepasan subjektif yang tiada habisnya, yang secara intuitif mulai kita lepaskan. Dalam keadaan pikiran yang bebas dari aktivitas berpikir, ternyata manusia tidak mati, tidak juga pingsan, dan tetap sadar. Ini panjang definisinya. Oke. Jadi yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman semuanya benar ya, karena saya tidak mencari siapa yang salah, kan? Karena kembali kepada sebuah pengalaman yang memunculkan persepsi sekarang dipahami oleh teman-teman. Nah, meditation for healing atau meditasi untuk penyembuhan ini adalah teringat bahwa ada sebuah istilah yang mungkin pernah dengar bahwa tubuh adalah dokter yang baik untuk diri sendiri. Kira-kira slogan seperti ini pernah dengar ya teman-teman ya? Pernah. Oke. Atau minimal hari ini, saat ini, setelah saya bicara baru dengar gitu. Tubuh adalah dokter yang baik untuk diri sendiri, gitu ya. Untuk penyembuhan. Jadi ini maksudnya apa gitu kan? Oke. Alhamdulillah sekarang yang hadir ini agamanya Muslim semua ya. Karena saya mau coba memunculkan sebuah landasan yang saya yakini berdasarkan agama kita ya. Oke. Sebelum jauh ke sana, ini ada data yang dari mahasiswa saya ya. Jadi saat saya lakukan meditasi healing, mereka suruh untuk testimoni gitu ya. Ini yang kemarin karena dalam bulan sekarang bulan Desember, November itu saya baru selesai mengajar. Saya minta semua testimoni, tapi nggak semua. Saya mengajar 3 kelas, kelas A, kelas B, kelas C, rata-rata 40. Jadi hanya sebagian kecil yang saya sempat ingat mereka menyampaikan testimoni. Ada yang mendapatkan sensasi pegal di bagian kaki, ada yang terasa berat di bagian kepala, dan sampai sekarang tidak hilang berat di bagian kepala pusing. Nah ini berarti endingnya belum selesai. Yang dirasakan pegal di bagian leher terasa kaku dan agak pusing. Ini juga sama belum selesai. Merasa melayang, nyaman di pinggang kiri, sakit mata ketika dibuka perih kesetak. Ending sakit pinggang setelah buka mata agak enak tapi mata masih perih. Oke. Terasa masih sakit di seluruh tulang belakang. Panas di bagian leher kanan dan kepala terasa berat, tetapi setelah membuka mata kepala berat tidak terlalu terasa, tetapi leher ke bagian kanan masih terasa panas. Sensasi kepala terasa berat, pundak terasa panas, perut di bagian kiri terasa sakit, dan ketika mau buka mata, mata terasa perih. Tapi setelah itu, alhamdulillah sudah tidak terasa lagi. Berarti yang ini tuntas nih. Yang berikutnya, terasa sakit dari kepala menjalar ke tulang belakang, kepala terasa pusing, kaki sebelah kiri, bagian ankle nyeri. 9 tahun lalu pernah retak tulang nyeri, pinggul bagian kiri nyeri. Yang terakhir ini, terasa pusing banget di kepala, tapi setelah detik terakhir membuka mata tidak terasa apa-apa. Oke, ini ada respon dari anggota-anggota tubuh yang dapat dirasakan oleh tiap orang itu berbeda.
Ada yang sudah tuntas, ada yang belum. Berarti ada durasi yang belum, seharusnya harus lebih panjang. Nah, ini angkatan pertama ya. Pertama, tangan kiri terasa panas dan berat, lalu menjalar ke telapak kaki kiri sakit. Setelah hampir selama 15 menit, napas jadi pendek. Setelah selesai meditasi, tangan masih terasa panas, telapak kaki masih sedikit sakit. Oke, karena ini kenapa 15 menit? Karena saat nanti praktek saya hanya memberikan durasi 15 menit. 15 menit pertama gitu ya. Oke, ini Pak Jarod yang dari Ungaran. Mendekati akhir sebelum selesai 15 menit, dibangun ikan terasa dari tengkuk semakin berat menuju ke kepala atas. Pada saat selesai session, masih terasa pusing dan ada rasa mual juga keringat dingin. Ini Kang Iman dari Subang. Awalnya terasa darah seperti berjalan semakin mengembang, terus ke tangan bergerak dan menempelkan ke dada seperti membuang racun. Alhamdulillah terasa ringan. Yang awalnya sering terjadi sakit di bagian dada kiri untuk yang mau belajar materi. Sekarang bahasa antri, namun bahasa antri tapi Pak Hari Puswanto dari Lampung. Pertama, tubuh di bagian belakang dari tulang belikat sampai ke atas hingga ubun terasa panas dan berat, hingga bermuara di pangkal hidung terasa seperti ada pusaran angin, dan perlahan-lahan hilang dan tubuh terasa fresh. Jadi setiap orang punya respon dan sensasi yang berbeda. Baik teman-teman, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah landasan dasar yang saya yakini setelah saya eksplorasi. Saya hanya menyampaikan 2 ayat saja. Yang pertama ini adalah surat Atin ayat 4. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ini mohon maaf, ini tafsiran saya ya. Saya tidak mau memperdebatkan, tetapi persepsi saya sebagai seorang terapis bahwa ada pesan tersirat yang Tuhan sampaikan kepada umatnya, ya, bahwa ada apa sih tentang manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ini yang menjadikan bahwa sebenarnya landasan berikutnya yaitu tubuh yang baik adalah dokter yang baik adalah tubuh kita sendiri. Ya. Kemudian yang berikutnya An-Nur ayat 24. Pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas dirinya terhadap apa yang dulu mereka kerjakan. Kalau yang ini lebih kepada setelah kita mempelajari dunia hipnosis, hipnoterapi, apalagi untuk mengecek orang-orang yang berbohong atau tidak, adanya simptom, ya, menunjukkan bahwa tanpa harus di akhirat, di dunia saja anggota tubuh sudah berbeda dengan apa yang diucapkan. Jadi ini menurut saya, ini persepsi saya teman-teman ya, tapi ini tidak untuk diperdebatkan. Barangkali kalau kita mau eksplorasi lagi berdasarkan keyakinan kita ini akan banyak sekali ayat-ayat yang tersirat yang bisa menjawab tantangan bahwa tubuh itu punya kecerdasan alami ya, untuk proses penyembuhan.